Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan channel Janda Mengamuk. Hari ini Janda Mengamuk akan memberikan tutorial bagi pemula untuk naik pesawat. Biasanya orang awam yang belum pernah naik pesawat itu akan bingung bagaimana nanti caranya bisa naik pesawat dengan nyaman, terus tanpa harus tanya sana tanya sini, kadang kan malu gitu ya. Jadi ini ada tutorial dari Siwi Janda Mengamuk. Semoga ini nantinya akan bermanfaat bagi pertama siapapun yang akan naik pesawat. Mungkin ini bisa menjadi panduan atau ya sedikitnya gambaran bagaimana untuk naik pesawat dengan aman dan kita tidak perlu takut akan seperti apa nanti di dalam pesawat, bagaimana kita untuk naik pesawatnya. Langsung saja kita tutorialnya. Pertama, kita pertama tentu kalau mau naik pesawat kita punya tujuan akan kemananya. Setelah itu tentu kita akan membeli tiket untuk bisa kita naik pesawat apapun itu namanya. Setelah kita beli tiket itu kita pasti nanti akan diterangkan oleh orang travelnya atau orang yang menjual tiketnya. Akan ditanya kemana tujuannya, terus persyaratannya itu akan diminta seperti apa. KTP, KTP itu perlu sekali. Kita berikan kepada penjual tiket itu. Setelah dicatat nomor kita dengan tujuan kita kemana, kita akan diberi satu tiket. Tiket inilah yang nanti akan membantu kita bisa naik pesawat tanpa repot. Nah, di dalam pesawat itu kita tertera pertama tujuannya mau kemana, kedua nanti di tiket pesawat itu akan ada nomor pesawatnya, nama pesawatnya, terus tempat duduk kita nomor berapa itu nanti akan ada. Terus nanti kita tujuannya kemana, terus nanti berapa jam kita akan terbang itu akan dijelaskan nanti. Nah, setelah kita mendapat tiket, pastikan kita melihat nama pesawatnya itu apa, sesuai yang dengan kita pesan. Terus kita lihat tempat duduk kita nomor berapa. Setelah itu kita simpan tiket itu di dalam tas yang mudah dijangkau oleh tangan kita. Jangan terlalu ke dalam kita untuk menyimpan tiket ini, sehingga pada saat pemeriksaan nanti kita akan kesusahan. Apalagi kalau kita sebagai pemula atau membawa barang-barang yang berat, yang banyak, itu akan susah. Jadi pertama kita siapkan tiket, taruh dalam amplop, terus kita masukkan juga KTP-nya, terus kita masukkan bukti pengenal lain, untuk memudahkan nanti para petugas mencocokkan nama kita dengan yang ada di tiket dan dengan KTP. Itu pertama. Kedua, kita karena kita mau pergi jauh tentu kita punya bawaan. Pastikan bawaan itu tidak merepotkan kita. Katakanlah satu ransel atau tas tenteng satu dengan satu koper. Jangan terlalu banyak membawa
ada koper satu, dos satu, tas satu, karena kita punya jatah di dalam pesawat itu. Kalau dulu waktu saya naik itu jatahnya 20 kilo. Dan ada juga pesawat yang tidak memberikan jatah berapa kilo bawaan kita. Sehingga untuk memudahkan kita nanti, kita jangan terlalu bawa banyak barang. Itu pertama. Nah, setelah kita siapkan semua barang itu, tiket sudah siap, lalu kita pastikan kita tahu jam berapa pesawat itu akan berangkat. Dan pastikan juga dari pesawat itu berangkat, katakanlah kita punya waktu jarak tempuh dari rumah kita ke bandara, katakanlah jarak tempuhnya 1 jam. Dan kita sebelum kita naik pesawat, kita sudah harus lapor untuk menunjukkan tiket kita, itu katakanlah 1 jam sebelum pesawat kita berangkat. Dan untuk memastikan, kadang kita di jalan ada bus yang bannya bocor atau kitanya yang di dalam perjalanan punya kendala, berikan waktu 1 luang dari jam keberangkatan kita. Katakanlah kita berangkat jam 11. Dari rumah kita katakanlah mau jam 10 karena jarak tempuh dari rumah kita ke bandara katakanlah 1 jam. Tapi untuk memberi kenyamanan dan keamanan, kita jangan berikan 1 jam. Karena kita tidak tahu apa kendala yang akan terjadi di dalam perjalanan menuju ke bandara. Jadi pastikan 1 jam tambah 1 jam untuk waktu luang, berarti 2 jam. Kenapa saya selalu berikan waktu luang 1 jam? Karena setelah kita sampai di bandara, kita akan mengurus melapor. Dan untuk melapor kita kadang butuh antri. Kalau kita waktunya mepet, sementara pesawat kita sudah akan berangkat, itu akan riskan. Bisa-bisa kita akan ketinggalan. Jadi 2 jam itu sangat waktunya sangat luas lah. Jadi kita lebih bagus menunggu daripada kita ketinggalan. Itu yang pertama. Kedua, setelah kita sampai di bandara, kita melapor bahwa kita tujuannya akan kemana, tanya kepada tugas, tunjukkan tiket kita, nanti kita akan diarahkan kemana harus melapor, di pintu mana kita harus menunggu, terus jam berapa kita nanti akan berangkat, itu akan diingatkan lagi oleh petugas. Nah, setelah itu, setelah kita dicek tiket pesawatnya, setelah kita lolos dari pengecekan dari petugas-petugas yang ada di bandara, kita akan diberitahu contoh, Ibu menunggu di pintu 3 atau pintu 5. Maka kita jalan menuju pintu 3 atau pintu 5 yang sudah ditentukan. Kalau kita bingung karena kita pertama kali, kita boleh tanya kepada petugas yang ada di sekitar bandara itu. Jangan malu bertanya untuk menanyakan pintu yang akan kita tuju. Setelah kita ditunjukkan oleh petugas, karena petugas itu pasti nanti akan menunjukkan kita dengan keramah tamahannya mereka. Lalu setelah kita dapat pintu di mana kita harus menunggu, kita tetap menunggu dengan sabar. Kita tahu keberangkatan kita jam berapa. Kita tahu sampai di bandara jam berapa, dan kita tahu berapa lama kita harus menunggu.
Nah, setelah tahu kita tempat tunggunya, kita pastikan tidak ada salahnya juga penumpang-penumpang lain itu kan banyak yang ada di sekitar situ. Kita pertama silaturahmi, bertegur sapa, terus menanyakan tujuan kemana. Itu akan membantu kita menata ketakutan kita, tidak punya teman nanti pada saat naik pesawat. Jadi setelah kita punya teman di depan ruang pintu yang sudah kita sudah ditentukan, kita punya teman. Dari teman itu kita perhatikan, karena itu satu teman itu katakanlah satu cara kita untuk mengingat kita nanti pada saat dia di dalam pesawat. Oh, tadi saya ketemu ibu itu di pintu ini. Agar itu untuk menghindari kesalahan kita. Karena ketidaktahuan kita, maka kita kadang-kadang akan terjadi kesalahan. Setelah kita mengobrol, mungkin tujuannya sama, waktunya sama, dan nama pesawatnya sama, itu sudah satu keuntungan yang harus kita benar-benar jaga. Di dalam menunggu, kita tetap menjaga bawaan kita agar tidak kececer atau tidak ketinggalan pada saat nanti kita dipanggil untuk menuju ke dalam pesawat. Pastikan teman kita yang sudah kita ajak ngobrol tadi itu ada. Setidaknya itu untuk menjaga kalau seandainya salah, kita tidak terlalu bingung karena kita punya satu teman yang bisa kita ajak ngobrol. Biasanya setelah kita waktunya sudah mau berangkat, kita akan dipanggil nama kita, nomor pesawat kita, nama pesawat kita, tujuan pesawat kita, diminta untuk antri. Maka seperti saya bilang di awal tadi, menyimpan tiket ini jangan terlalu dalam di dalam tas, supaya pada saat kita dicek, kita tidak kesusahan mengambilnya. Pastikan surat tanda pengenal, KTP atau tiket pesawat berada di tas yang mudah dijangkau. Setelah kita diminta untuk memperlihatkan tiketnya, kita akan diberi petunjuk. Ibu jalan sebelah sini. Jadi kita ikutin. Tentu setelah kita antri, tentu ada orang-orang yang di satu pesawat kita walaupun nggak kita kenal, kita ikutin. Bapak, Ibu lewat sini ya, pintu sini, kita ikutin. Sampai nanti kita kalau jaraknya itu agak jauh dari pesawat, kita akan dinaikkan dengan bus kecil itu namanya. Nanti kita naik, terus nanti akan dibawa ke tempat pesawat. Nah, dari situ kita perhatikan teman yang sudah kita ajak ngobrol tadi, ada enggak? Ketinggalan enggak? Setidaknya kalau kita ketinggalan, kita ada teman. Kalaupun kita tidak ketinggalan, kita punya kekuatan. Oh, teman yang tadi, yang satu tujuan, satu pesawat ada di sini. Berarti aku ini benar. Setelah itu, nanti kita akan diturunkan di dekat pesawat, kita naik. Dari pintu pesawat itu ada 2, kadang di depan, kadang di belakang. Nanti kita boleh naik dari pintu manapun, tapi kita lihat dulu, perhatikan dulu tempat duduk kita, nomor berapa.
nanti kita naik, kita sudah tunggu oleh beberapa petugas atau pramugari. Nanti kita tunjukkan tiket kita, kita akan diarahkan kemana kita harus masuk. Setelah kita masuk di dalam pesawat, kita sudah tahu tempat duduknya berapa. Kita tanya sama petugas, "Bu, saya tempat duduknya nomor ini. Di mana ini, Bu?" Dan kita pasti akan diantar ke tempat duduk yang sudah ditentukan. Nah, setelah kita duduk, menjelang pesawat ini kita berangkat, kita akan dipandu oleh petugas bagaimana untuk mengencangkan tali pinggang, bagaimana cara memakai tali pinggang, panduan untuk mematikan HP ketika kita terbang. Semua panduan kita ikutin dengan cermat. Sampai setelah tiba saatnya pesawat ini akan berangkat, maka jangan lupa setelah kita di atas pesawat berdoa, memohon keselamatan kepada Allah agar di dalam perjalanan kita mudah. Nah, setelah kita duduk di kursi yang sudah ditentukan dan kita sudah diarahkan oleh petugas untuk memakai alat pelampung, untuk duduk dengan tertib, tidak boleh sembarangan, katakanlah kaki naik terus tiduran di dalam, itu tidak boleh. Jadi setelah kita duduk, pesawat kita akan berangkat, berdoa kita. Berapa jam kemudian kita akan sampai ke bandara di mana yang kita tuju. Pada saat kita turun, kita perhatikan teman yang kita ajak ngobrol tadi. Karena kita tujuannya sama, tidak ada salahnya juga kita jalan sambil berkomunikasi dengan dia, silaturahmi bersama dia. Kita jalan menuju keluar dari arena pesawat tadi. Setelah kita keluar, kalau bawaan kita tidak perlu dimasukkan ke bagasi, kita bisa langsung keluar menuju untuk mencari taksi atau bus, atau mungkin kita dijemput oleh saudara kita. Kita langsung keluar. Sekali lagi jangan lupa bertanya kepada petugas, di mana pintu keluar, Pak? Di mana saya harus menunggu katakanlah taksi atau kendaraan yang lain, dan itu akan ditunjukkan oleh petugas kita. Nah, setelah kita ditunjukkan untuk keluarnya dari mana, kita jangan lupa mengucapkan syukur karena kita sudah terbang dengan selamat. Dan HP kita yang tadinya ada peraturan harus dimatikan di dalam pesawat, kita sudah bisa menghidupkan kembali untuk katakanlah mencari nomor, katakanlah mau mencari taksi. Setelah itu tentu kita kalau di daerah tujuan yang sudah memang kita kenal, itu tidak akan sulit. Tapi kalau tujuan itu benar-benar baru pertama kali kita datang, tentu kita akan sulit. Jadi kita perhatikan dari pintu mana kita keluar tadi. Setelah kita bawa bawaan yang memang tidak perlu ada di bagasi, kita keluar, kita pesan taksi, atau sekarang kan ada Gokar dengan online, maka kita bisa menunggu di situ, menunggu jemputan yang akan membawa kita ke rumah kita. Mungkin hanya itu istilahnya tutorial bagi pemula yang mau naik pesawat. Karena tidak sedikit orang ini takut naik pesawat
bukan karena ketinggiannya, bukan karena jarak tempuhnya, tapi karena kita ini betul-betul sudah sampai di tempat tujuan kita. Nah, karena kita sudah tahu tempat tujuan kita, maka kita dengan mudah untuk menuju ke rumah kita. Tapi kalau tempat itu juga belum pernah kita datangin, lagi-lagi kita jangan malas bertanya untuk menentukan arah mana yang harus kita tuju. Setelah itu baru kita merasa aman karena kita sudah keluar dari arena pesawat tadi. Mungkin inilah tutorial yang bisa saya bagikan kepada teman-teman yang mungkin baru pertama kali akan naik pesawat. Jangan grogi, jangan malu, tetap kita berlaku ramah dan sopan untuk mencari teman atau untuk menuju di mana kita akan tuju dari pesawat tadi. Sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan berguna. Tidak panjang lebar, sampai di sini teman-teman. Inilah tutorial dari janda mengamuk, cara menaik pesawat untuk pertama kali. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton tutorial saya ini. Jangan lupa untuk like ya, supaya kita sama-sama bertambah ilmu. Oke, sampai di sini aja teman-teman. Assalamualaikum.